Saya kira 25.000 itu sangat terjangkau dari berbagai lapisan. Karena bahkan kita seorang kuli bangunan pun pernah sangat lama berdonasi ke kita ketika dia masih belum pindah ke Bima. Bahkan dia di hari Minggu ketika dia tidak bekerja sebagai kuli bangunan, dia ikut ke lapangan. Sehingga ketika itu menjadi tolak ukur bagi orang-orang yang bekerja lah, paling tidak 25 itu insya Allah terjangkau. Sehingga kita membatasi minimal itu agar ada semangat yang di atas mungkin, karena itu dibatasi minimal ya Pak Kiai ya, yang di atas mungkin agar bisa lebih mengukur. Kalau yang kuli saja itu 25.000 bisa, saya yang mungkin memiliki perusahaan, yang memiliki jabatan dan segala macam, seharusnya bisa lebih banyak. Walaupun sebetulnya hal yang sangat mendasar tidak itu, tetapi bagaimana kita mencoba selalu mengukur tingkat keikhlasan dan ketulusan kita dalam menyisihkan itu. Karena pelit itu kalau tidak diperangi gitu ya, itu akan selamanya menjadi sesuatu yang sulit kita tuntaskan di dalam diri kita. Karena pelit itu kan termasuk juga penyakit hati, Kiai. Tidak ada orang yang miskin selama ada orang yang mau berbagi. Orang mau berbagi itu ya karena telah selesai dengan dirinya, dengan pelitnya. Itu filosofi bagaimana akhirnya muncul G25 Indonesia. Luar biasa ini. Jadi kata Mas Dasuki bahwa G25 ini berkaitan dengan uang 25.000. Luar biasa ini. Kalau bukan orang cerdas tidak akan pernah berpikir 25.000. Karena apa? Karena memang betul. Cepondeng Madura segame boneka lo banyak lo titik. Jadi orang akan banyak. Jadi kuncinya ini bagaimana masyarakat bisa bersedekah ya. Artinya masyarakat yang lebih mampu ya, bisa bersedekah minimal 25.000 dan nanti didistribusikan kepada orang-orang yang tidak mampu, begitu ya. Objek kerjanya di mana? Mas Dasuki. Jadi G25 Indonesia ini saya mungkin juga perlu menyampaikan. Sebelum menjadi G25 Indonesia ini sebetulnya dimulai dari komunitas yang sangat kecil. Saya memiliki konsep tentang G25 Indonesia ini, saya sampaikan ke beberapa teman, ikut teman yang lain. Ya cukup lama, ada sekitar 2 sampai hanya jadi 10 orang dan berkembang. Karena memang pada saat itu di Bangkalan, akhirnya jadi G25 Bangkalan, Pak Kiai. Nah terus setelah itu kok ini berkembang, ada teman-teman donatur juga, teman-teman lama, teman-teman aktivis pada saat itu, pada saat sering ke Kiai, ketika waktu jadi ketua DPRD itu juga sambung menyambung gitu ya. Dan akhirnya menjadi G25 Madura. Baru tahapannya setelah itu, ini kok ada teman di Jakarta, ada di teman luar Jawa. Kalau di Jawa Timur di masing-masing kabupaten itu ada, walaupun mungkin ya tetap yang terbanyak Madura dan Surabaya sama beberapa kota seperti Bojonegoro ya. Dan ya sementara ini masih kita sangat hati-hati untuk merekrut dan mendirikan cabang, walaupun di Madura itu sudah ada banyak teman-teman, ayo bikin di Sampang, bikin di Pamekasan, dan bikin di Sumeneb gitu ya. Kemarin ada teman Bojonegoro, ada teman Lamongan dan Tuban itu juga minta. Tetapi karena prinsip kerjanya kita benar-benar relawan gitu ya. Donasi itu tidak 1 rupiah pun masuk ke perut kita, ke kantong kita. Parkir, kopi, umpamanya bensin kita itu dibiayai oleh kantong kita masing-masing. Atau kalau siapa yang punya lah di antara teman-teman relawan itu. Dan bahkan ya kita tidak ya hanya bondo bensin nyampe ke lokasi, karena masih di wilayah Bangkalan bagian. Nah, di wilayah Bangkalan ini pun kan kita cukup prihatin. Artinya bahwa memang masih sangat banyak orang-orang yang perlu dibantu, yang bahkan
secara real ketika kita cek itu, ketika kita survei, kita identifikasi secara menyeluruh, dia berhak, sangat berhak mendapatkan program pemerintah. Gitu Ada ya. banyak program sosial pemerintah kan. Iya, iya. Tetapi ternyata memang itu tidak mudah memasukkan itu. Karena apa? Silang sengkarut data, kemauan atau political will pimpinan Iya, daerah dan segala macam. Ini pertarungan gitu ya. Sehingga memang akhirnya kita melangkah nothing tulus saja tanpa ada hubungannya dengan itu, karena kita tahu ternyata itu tidak mudah gitu kan. Sehingga untuk wilayah kerja kita di Bangkalan dulu kita selesaikan di sini sambil melihat potensi teman-teman relawan yang benar-benar bisa pegang ngeruhnya kerelawanan itu di daerah kita di Madura ini di mana siapa saja, sehingga kita pada akhirnya baru setelah itu dengan sistem tertentu kita akan atur, kita akan dirikan cabang di 3 kabupaten yang lain, baru setelah itu beranjak ke luar ke Madura. luar Madura seperti itu ya. Jadi begini, jadi betul-betul orang yang mendonasi itu memang betul-betul minimal 25 ya. Betul minimal 25. 25. Artinya tidak ada yang dibawa. Terus rata-rata bisa dapat berapa per bulan kalau diakumulasi gitu. Iya. Yang menarik itu di awal. Bagaimana kita untuk bantu orang itu harus nunggu 3 bulan. Gitu ya. Untuk bantu satu orang itu menunggu sekitar 3 bulan. Karena memang tidak banyak donaturnya. Gitu. Dan ya kalau pergerakan mulai daripada saat itu hampir 3 tahun yang lalu ke saat ini itu luar biasa. Kalau dalam posisi yang sangat normal bulan kemarin 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu dari sekarang itu bisa sampai 12 juta. Dari 25.000 ya ada yang 100.000, ada yang 200.000. Dan itu kita bangun transparansi dari awal. Nah sekarang Pak Kiai karena memang pandemi, peredaran uang sangat terbatas, ekonomi menurun, terus daya beli masyarakat juga sangat lemah gitu ya. Ini belum 3 juta bulan ini, padahal sudah pertengahan bulan. Di awal bulan aja di minggu pertama biasanya kita sudah sampai ke 4 juta, 3 juta, 4 juta. Nah kita paham itu karena memang tidak ada yang kita taki. Artinya bahwa orang yang menyumbang gigi 25 itu dengan kesadaran. Kecuali orang itu minta diingatkan. Tidak baik yang sudah di grup atau di grup WA, karena grup utama kita adalah grup WA Pak. Baru setelah itu kita ingatkan. Kalau diingatkan 1 kali itu sudah tidak menjawab, tidak respon segala macam, ya kita biarkan. Jadi tidak ada tekanan sedikit pun. Kebetulan ya. Keikhlasannya ya. Betul ya. Kita coba bergerak dengan ya kita pegang ruhnya itu. Artinya bahwa ruh dari gerakan ini adalah ikhlas itu, tulus itu. Karena saya merasakan dari awal itu bahwa berdirinya G25 ini kan sebetulnya pertemuan 2 kutub. Ya, aktivisme dan bagaimana kita berpijak pada spiritualitas tentang ikhlas itu Pak Kiai. Artinya ikhlas itu yang sebenarnya seperti apa gitu. Ada terminologi ikhlas itu kan katanya seperti buang kotoran, kita masuk kamar mandi, dibuang, disiram, nggak diingat-ingat lagi, selesai ya. Itu ikhlas katanya. Ikhlas ya, begitu memang. Nah, kita coba yang seperti itu, bahwa walaupun mungkin kita dampingi, kita memakai pola pendampingan, artinya kita bantu orang itu kan sebetulnya karena ini kan kita bergerak di hal-hal yang sangat produktif, tidak hanya bahkan kita hindari yang sifatnya charity bagi-bagi sekali habis gitu. Artinya kita melihat ada sisi bagaimana sisi produktivitas si orang yang kita bantu itu. Jadi kalau yang sekali habis ini kan sudah banyak yang momen 5 tahunan, momen 3 tahunan, momen tahunan ada gitu kan, momen hari raya dan segala macam. Kita coba hindari kecuali orang-orang itu betul-betul butuh. Seperti itu. Ini kaitannya, ini kan sebenarnya begini, G25 ini seperti yang dijelaskan Mas Dasuki tadi kan juga sebenarnya adalah upaya-upaya bagaimana masyarakat itu bisa, masyarakat yang sangat lemah dari segi ekonomi, dari segi akses ekonomi,
Lah, ini sifatnya kan begini, Mas Dasuki, kalau kita pahami ya, merupakan upaya-upaya membantu Ya. masyarakat agar sedikit tak terangkat oleh. Lah, sebenarnya kewajiban yang paling utama mensejahterakan masyarakat itu kan penguasa, Ya. pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang semua. Dan di pemerintah itu ada uang, mulai dari pajak, baik non pajak dan lain sebagainya. Terlepas sekarang ini pandemi. Nah, ini pandangan Mas Dasuki gimana selama era reformasi ini memandang sepengetahuan atau paling tidak seanalisanya Mas Dasuki? Peningkatan kesejahteraan masyarakat ini bagaimana? Karena salah satu reformasi itu kan ada otonomi yang bebas, otonomi daerah. Nah, salah satu filosofi otonomi daerah ini kan bagaimana penguasa, bupati dan lain sebagainya lebih mudah mengelola uang sehingga kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. Tapi ada orang yang mengatakan keanggap 20 tahun ini kayak tidak berkembang gitu. Ini sebagian orang. Pandangan Mas Dasuki bagaimana? Sebagai aktivis, sebagai sekarang aktif di G25, dulu aktivis mahasiswa yang sangat peka pada hal-hal keadaan. Kira-kira gimana? Kalau grafiknya menanjak bagus, saya kira malah G25 tidak dibutuhkan untuk lahir dan bergerak dengan posisi yang seperti sekarang pakai. Kenapa seperti itu? Ya karena memang berarti masyarakat sudah dari saya tahu, melihat dan merasakan, memperjuangkan pada saat itu kasus pengungsi apa segala macam, banyak kasus yang pada saat itu ya juga berhadapan-hadapan dengan Pak Kiai ketika waktu itu jadi ketua DPR. Jadi dinamika pada saat itu dengan dinamika pada saat ini saya malah justru tidak melihat ada perbedaan peningkatan kualitas kesejahteraan itu. Sehingga lahirlah G25 Indonesia yang bergerak sangat fokus di dua hal gitu ya. Yang pasti ini di dua hal, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi supermikro warga tidak mampu. Pemerintah memiliki segalanya, memiliki anggaran, memiliki aturan, memiliki kewenangan dan segala macam. Tetapi pemerintah yang memang benar-benar hadir, tidak hanya sosok orangnya, tetapi dengan program, kewenangan, dan visi jangka panjangnya yang merakyat itu tidak banyak. Saya beberapa kali harus mengatakan, kadang siapapun ya dengan kondisi yang demikian, siapapun bisa jadi bupati, siapapun bisa jadi gubernur. Kenapa? Ada bahkan banyak bupati dan gubernur yang tidak memenuhi kualifikasi standar sebagai seorang pemimpin di daerahnya. Bahkan mungkin Pak Camat saja di level kecamatan tidak layak. Karena ternyata ya hanya berbekal ketokohan tanpa dibekali oleh kemampuan membaca visi jangka panjang bagaimana membangun lahir batin masyarakatnya, kesejahteraan masyarakatnya, kecerdasan masyarakatnya. G25 hadir ya karena tidak muluk-muluk, tidak semua ditangani seperti kebanyakan gitu ya. Hanya difokus di dua, bahkan 3 dengan kesehatan kadang gitu ya. Ya agar kita benar-benar fokus menyelesaikan beberapa persoalan inti, bicara tentang visi bagaimana mencerdaskan bangsa ini ke depan, bagaimana membangun, meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini. Ada banyak persoalan. Kita melihat bansos yang berhubungan Pak Kadinsus pernah kita masukkan di grup kita, pernah berdonasi 100.000 setiap bulan dan tanpa diingatkan. Tetapi akhirnya kita keep. Kenapa? Ya ternyata dia tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi dasar-dasar atau kaidah-kaidah perjuangan kita. Sangat sulit, sangat merekomendasi orang yang layak. Gitu. Kita diminta agar berhubungan dengan kepala desa, ngecek di data SIKNJ dan segala macam. Padahal di Dinsos itu ada fasilitator dan segala macamnya. Gitu. Kita sudah update lapang dan segala macam pengawasan. Tidak ada satupun yang direalisir.
orang-orang yang memang sudah melalui verifikasi lapang oleh kita itu, orang-orang yang sangat layak gitu. Pak Kiai, yang kita bantu itu pernah ada orang yang selama 2 tahun dia tidak punya listrik di rumahnya, dia tidak punya kamar mandi di rumahnya, dia sudah sakit stroke selama 2 tahun itu, tidak pernah satu kali pun mendapatkan bansos dari kami. Dan naudzubillah min dzalik, jarak dari kantor desa itu tidak lebih dari 100 meter. Ini terakhir Mas Dasuki. Mas Dasuki ini kan aktivis, banyak kenalan, punya banyak jalur ya. Apa tidak tertarik pada aktivitas politik? Karena banyak orang-orang ini, bahkan dulu ada seorang ketua DPR di Surabaya itu bilang kalau ingin kaya cepat jadi politisi. Ya gimana Mas Dasuki? Karena sudah banyak hubungan dan lain sebagainya. Semakin kesini, semakin saya merasakan ketidaknyamanan dan ketidaktenangan. Artinya semuanya ternyata saat ini kan ketika menyangkut hal-hal yang berbau politik itu semuanya rata-rata harus dibeli. Saya pertama tidak punya uang dan saya juga tidak punya keinginan untuk membeli. Dan semakin ke sini saya merasa semakin tidak berbakat di politik itu. Ya. Jadi ketika ngomong harga, ketika ngomong tentang kehidupan, sesungguhnya ini apa yang kita cari dan kita akan kemana? Kekuasaan, harta yang dimiliki. Ketika kita berkaca pada kondisi kemarin terutama, bahkan mungkin sampai hari ini, betapa tidak berharganya jabatan dan harta itu ketika ternyata kita dilanda pandemi yang sedemikian. Sangat murah sekali harga nyawa itu. Kita mendengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un hampir tidak terhitung setiap harinya. Saya hanya bertanya, di politik saya lebih bermanfaat mana dengan G25? Yang murni, yang kemurniannya ini bisa kita kontrol, bisa kita jaga secara bersama-sama, dan kita bisa pertanggungjawabkan tidak hanya kepada pemberi donasi dan masyarakat, karena kita upload secara transparan. Saya ingin tahu juga Pak Kiai, yayasan yang mana, pondok pesantren yang mana, LSM yang mana, yang memiliki, yang berani bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan keuangannya dan dibuka secara umum. Dan G25 mulai itu dari awal, membuka secara transparan tidak hanya kepada donatur, tetapi kepada halayak melalui masyarakat. Ya. Jadi kalau masuk ke grup G25 Indonesia itu bisa lihat nanti ada kolom file, itu bisa diklik, itu laporan G25 Indonesia. Kita belajar tentang transparansi itu, kita mulai dari kita gitu. Politik saya sudah memutuskan untuk tidak ikut kontestasi dalam level apapun. Sampai saat ini saya merasa semakin justru itu pilihan yang tepat. Terima kasih Mas Dasuki. Mudah-mudahan G25 ini semakin berkembang. Amin. Semakin bermanfaat ke masyarakat, ikut membantu bagaimana sebagian orang yang belum sejahtera, amin, meskipun dalam batas-batas tertentu bisa sejahtera. Amin, amin. Dan dengan adanya dialog ini mudah-mudahan dilihat banyak orang nanti. Amin. Setelah itu orang tertarik untuk bersedekah. Amin. Saya kira itu. Terima kasih sama-sama Mas Dasuki, luar biasa. Tokoh kita ini 20 tahun tidak bertemu. Waktu saya jadi ketua DPR, tukang demonya Mas Dasuki. Iya. Kalau sudah Mas Dasuki datang, saya tolak. Demonstran datang. Mudah-mudahan idealisme Mas Dasuki ini tidak luntur hanya kepentingan dunia. Amin. Terima kasih sekali lagi. Siap, Kiai. Wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.